Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andi Bunga Intang dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Selamat datang dalam pembelajaran singkat mengenai hukum privat dan hukum publik serta relevansi hukum privat dengan hukum bisnis. Sebelum kita memasuki pembahasan terkait relevansinya dengan hukum bisnis, mari terlebih dahulu kita memahami apa itu hukum publik dan apa itu hukum privat. Nah, sebelum itu mari kita mendefinisikan apa itu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat itu merupakan hukum yang berkaitan dengan individu-individu atau entitas swasta seperti perusahaan atau organisasi non-pemerintah. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari kontrak antara individu, perjanjian jual beli, hingga hukum waris. Sedangkan hukum publik merupakan hukum yang berkaitan dengan hubungan individu dan pemerintah serta struktur dan fungsi pemerintahan itu sendiri. Ini meliputi hukum pidana, konstitusi, administrasi publik, dan hukum internasional. Bagian dari hukum privat. Bagian hukum privat itu diantaranya ada hukum kontrak, hukum properti, hukum perdata, dan hukum bisnis. Hukum privat di Indonesia memiliki beberapa sumber hukum, yaitu yang pertama ada undang-undang, yang kita ketahui bahwa undang-undang ini adalah sumber hukum privat yang paling utama dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya undang-undang yang mengatur hukum privat di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Kemudian ada juga Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Cipta, serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan berulang kali dalam masyarakat dan dianggap sebagai norma yang patut untuk ditaati. Dan sumber yang ketiga yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Traktat dapat menjadi sumber hukum privat jika telah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sumber yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber yang kelima adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum tentang suatu masalah hukum. Nah, penting untuk dicatat bahwa sumber hukum privat tersebut itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, jika terdapat pertentangan antara sumber hukum yang satu dengan sumber hukum yang lainnya, maka sumber hukum yang lebih tinggi tingkatannya akan diutamakan. Nah, selain sumber hukum yang saya sebutkan di atas tadi, masih terdapat beberapa sumber hukum privat lainnya seperti asas hukum umum dan kaidah-kaidah moral. Nah, slide selanjutnya yaitu bagian dari hukum publik. Yang pertama ada hukum konstitusi, kedua hukum pidana, yang ketiga hukum administrasi, dan yang keempat ada hukum tata negara. Kemudian sumber hukum publik di Indonesia adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya, jadi merupakan sebuah perlindungan kepentingan negara. Hukum publik ditegakkan demi tujuan bersama dan kepentingan masyarakat luas. Sumber hukum publik di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat dengan sengaja oleh lembaga yang berwenang dan telah dipublikasikan secara resmi. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Yang kedua ada undang-undang, yang ketiga ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan daerah atau yang biasa kita kenal dengan Perda. Kemudian ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak dibuat dengan sengaja oleh lembaga yang berwenang dan tidak dipublikasikan secara resmi. Contoh sumber hukum tidak tertulis dalam hukum publik di Indonesia adalah kebiasaan, hukum agama, traktat, dan jurisprudensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait relevansi hukum privat dengan bisnis. Relevansi hukum privat dan hukum bisnis dalam dunia bisnis yang kompleks
hukum privat memiliki peran sentral dalam membentuk kerangka kerja yang mengatur interaksi antara individu, perusahaan, dan entitas bisnis lainnya. Hubungan antara hukum privat dan hukum bisnis adalah hal yang tak terpisahkan, menciptakan pondasi yang kuat untuk aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Hukum privat dengan hukum kontrak sebagai elemen utama membentuk landasan bagi semua transaksi bisnis. Ketika kedua belah pihak menjalin kesepakatan, hukum kontrak memberikan kerangka kerja yang jelas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak ini, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, apa saja tantangan-tantangan dalam pengimplementasian hukum privat dalam lingkup bisnis? Yang pertama, ada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum merupakan tantangan yang signifikan dalam lingkungan bisnis. Seringkali menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis, misalnya perubahan tiba-tiba dalam peraturan pemerintah. Kemudian ada interpretasi hukum yang ambigu atau proses peradilan yang berlarut-larut dapat meningkatkan resiko dan biaya operasional. Kemudian ada perbedaan sistem hukum antar negara menambah kompleksitas menuntut bisnis untuk menjadi lebih fleksibel. Namun hati-hati dalam manajemen risiko hukum. Solusinya perusahaan harus berinvestasi dalam sumber daya hukum yang kuat, mengikuti perkembangan hukum secara aktif, dan mungkin yang paling penting membangun hubungan baik dengan otoritas pengatur untuk mengelola dan mereduksi ketidakpastian hukum. Kemudian yang ketiga, ada kesulitan dalam penegakan hukum. Ini seringkali menjadi tantangan utama dalam dunia bisnis yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keadilan operasional. Misalnya, di beberapa yurisdiksi, lemahnya infrastruktur hukum dan korupsi dapat menyebabkan penundaan atau pengabaian dalam penanganan kasus yang merugikan perusahaan yang mengharapkan penyelesaian cepat dan adil atas sengketa komersial. Kemudian yang keempat, ada perubahan lingkungan regulasi, yaitu tantangan signifikan yang dihadapi oleh perusahaan di berbagai sektor. Regulasi yang terus berubah dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, mengelola risiko, dan melakukan kegiatan bisnis mereka. Kemudian yang kelima adalah tantangan teknologi. Ini mencakup kebutuhan untuk melindungi data pribadi konsumen di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang privasi dan keamanan siber. Selain itu, kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas ketika terjadi kesalahan atau kerusakan. Kemudian tantangan yang keenam adalah manajemen risiko. Di era modern ini menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi pasar, perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terus berkembang seperti keamanan siber, ketidakstabilan ekonomi, dan perubahan regulasi yang cepat. Salah satu tantangan utama adalah menjaga kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi yang seringkali berubah dan dapat menghasilkan sanksi berat jika tidak diikuti. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait definisi hukum privat, definisi hukum publik, sumber-sumber hukum dari hukum privat dan publik, kemudian bagaimana sih relevansi antara hukum privat dengan bisnis atau hukum bisnis, dan kemudian apa saja tantangan-tantangan dari hukum privat itu sendiri dalam diimplementasikan dalam bisnis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.